depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, masih boleh beribadah, bersuka cita memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan, membangun persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan dan saudara yang kekasih dalam Tuhan juga. Saudara, selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan kita yang maha baik, Yesus Kristus. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah mengalami persekutuan yang diperbaharui dengan Tuhan, tambah menjadi orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan, pendalaman firman dari Mazmur 111 sampai Mazmur 115. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tahun baru kami boleh masuki karena anugerah-Mu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan mohon hati yang diperbaharui. Kami sangat rindu hidup tahun di 2024 ini mengalami peningkatan dalam iman yang diwujudkan dalam kualitas karakter yang lebih baik. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan memampukan kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami sebentar mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita mempelajari Mazmur 111 sampai 115. Ada beberapa ayat yang saya bacakan yang tolong saudara amati dengan seksama. Yang pertama Mazmur 111 ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga,
ayat keempat, ayat kelima, dan ayat 10. Ayat pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah dalam kumpulan umat Tuhan. Ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sungguh ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh orang-orang yang menyukainya. Ayat 3, agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, pemazmur mengajak kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga memperoleh pengenalan lebih dalam tentang pribadinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, penuh dengan kebenaran, sabar, sangat murah hati, setia, sangat hebat, besar dan berkuasa, baik, ajaib, penuh dengan kasih setia. Sebab itu kita diajak untuk sungguh-sungguh kalau memuji Tuhan, bersyukur senantiasa kepadanya. Ini adalah respon orang beriman kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ini respon yang benar. Jadi hidup kita itu harus penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebab itu sangat erat hubungannya dengan sikap hormat atau takut akan Tuhan. Dan kerinduan untuk hidup taat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita contoh apa yang dilakukan Daniel. Kita mempelajari pendalaman Alkitab tentang Daniel. Dia seorang penting, sibuk, tetapi dia tahu apa yang paling penting untuk hidup benar, untuk hidup berhikmat, untuk hidup maksimal. Dia mencari Tuhan dalam pujian dan doa penyembahan 3 kali sehari. Dia bukan orang kurang kerjaan. Sebab itu mari kita membiasakan diri untuk memuji-muji Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan segenap hati, dengan teratur. Ini adalah sarana untuk hidup bisa bersukacita, bersemangat walaupun di tengah kesulitan. Karena apa? Karena Tuhan Immanuel. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 memberi contoh konkret apa yang dilakukan Paulus dan Silas karena memberitakan Injil. Maka dia dipenjara di Filipi. Mereka menghadapi masalah itu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Akibatnya hati mereka dikuatkan, semangat mereka terus ada. Hati mereka sendiri terhibur dan jadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya, termasuk para tahanan dan juga kepala penjara dan keluarganya. Datanglah mujizat Tuhan, sebab Alkitab berkata, hadirat Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024, bahkan sepanjang umur kita, taulah kita hormati Tuhan, sembah Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Selanjutnya Mazmur 112. Bahagia orang benar. Saudara, ayat 1, haleluya,
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 4 ini tercatat sebagai demikian. Apabila ia ditimpa kegelapan, maka segera terbitlah terang. Sebab ia baik hati dan berbelas kasihan. Ayat 5, menurut terjemahan firman Allah yang hidup, dan semua hal berjalan dengan beres bagi orang yang murah hati, yang menjalankan usahanya dengan jujur. Ayat 6, terjemahan firman Allah yang hidup, orang semacam itu, maksudnya orang benar, tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk sekalipun, sebab pemeliharaan Tuhan yang setia ada terhadap dia. Hidupnya akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Orang benar itu akan diingat untuk kebaikannya, kebenarannya, untuk selama-lamanya. Ayat 7, orang benar tidak takut kepada kabar celaka, kabar buruk, sebab hatinya tetap, mantap, penuh kepercayaan kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharanya. Ayat 9, firman Allah yang hidup mencatat, orang benar itu suka membagi-bagikan, suka memberikan sedekah pada orang miskin. Ia selalu berusaha melakukan yang baik, sebab itu orang benar itu berkuasa dan dihormati. Ayat 10, terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi orang-orang yang berpikiran jahat akan marah bila melihat semua itu, melihat orang benar. Mereka akan menggertakkan gigi dan pergi dengan putus asa. Itu yang terjadi buat orang fasik, orang yang berpikiran jahat, melihat orang benar. Bukannya mencontoh dan berubah, tidak. Mazmur 112 ini saudara, mengajarkan kita tentang apa saja yang Tuhan lakukan bagi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan pada Tuhan. Orang yang mau hormat dan taat pada Tuhan. Karakternya tambah hari tambah seperti yang Tuhan mau. Mari kita koreksi diri. Apakah karakter kita tambah hari tambah tahun seperti yang Tuhan mau? Apakah hidup saya dan saudara menghasilkan buah roh seperti yang Tuhan mau, yang tercantum dalam Galatia 5? Apa saja yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup taat, orang benar, yang berkenan padanya? 1, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. 2, ada damai sejahtera dari Tuhan, walaupun harus di dalam badai, menghadapi badai kehidupan. Ya. Walaupun mengalami perjuangan, pencobaan, Tuhan menopang hidupnya. Diberkati Tuhan, diberkati dengan kesempatan untuk jadi berkat banyak orang. Saudara, orang kaya belum tentu jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi orang benar diberi kesempatan Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Cirinya orang benar itu suka memberi, murah hati, alias tidak pelit. Dan anak cucu orang benar akan dihormati, karena keturunan orang benar mempunyai warisan berkat yang istimewa. Berkat apa? Berkat rohani, berkat jasmani. Amin. Kiranya pelajaran dari Mazmur 112 ini memacu kita untuk rindu hidup jadi orang benar. Berdoa dan berpuasa dan melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita dibentuk Tuhan, tambah tahun tambah jadi orang benar. Amin. Selanjutnya Mazmur 113 mengenai Tuhan meninggikan orang-orang rendah.
Ayat 1, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi. Ayat 6, yang merendahkan diri untuk melihat, ia membungkukkan diri untuk memandang ke bawah segala yang ada di langit dan di bumi. Ayat 7, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin, orang kekurangan, orang melarat dari lumpur, dari tumpukan kotoran. Mazmur 113 mengajari kita untuk memuji-muji Tuhan sepanjang hari seumur hidup kita. Ingat pengalaman orang Israel yang mengeluh, ngomel, komplain. Tuhan sangat marah. Tuhan senang kalau kita sadar diri bahwa kalau kita hidup, kalau kita masih bisa bernafas, kalau dosa kita diampuni, kalau kita diselamatkan, kalau kita dipelihara hari lepas hari, mari memuji Tuhan. Sebab Tuhan maha mulia, Tuhan maha besar, Tuhan maha baik, Ia peduli. Tuhan yang tinggi, sangat bermartabat, berotoritas, sudi merendahkan diri untuk memperhatikan manusia ciptaannya yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan ciptaannya, akan manusia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu baik, sangat baik. Tidak ada cinta kasih seperti kasihnya Tuhan. Tidak ada. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan itu maha adil dan berbelas kasihan. Dia mau membela kaum lemah, orang-orang rendah. Ya. Ingat saudara, orang Israel dulu itu hina, miskin, budak di Mesir kurang lebih 430 tahun. Tetapi siapa yang membela mereka? Siapa yang membalikkan situasi itu? Siapa yang menolong mereka kalau bukan Tuhan? Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang esa, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Israel diangkat menjadi umat yang sangat diberkati. Tujuannya mereka menjadi contoh tentang keagungan nama Tuhan. Menjadi contoh memberkati banyak orang di dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Jadi jangan lupa, kalau kita diangkat Tuhan, jangan sombong. Ingat, itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Kalau sekarang situasi kita sedang rendah, miskin, kekurangan, melarat, jangan putus asa, sebab Tuhan sanggup meninggikan orang rendah yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan. Amin. Selanjutnya Mazmur 114. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ayat 1. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, ayat 3, laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat 4, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ayat 7, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ayat 8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 114 ini bicara dengan analogi atau perumpamaan. Bagaimana sejarah pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan
di padang gurun sekitar 40 tahun menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tuhan telah membuat banyak mujizat yang luar biasa. Mereka dapat menyeberang dengan jalan kaki, menyeberang laut Teberau yang terbelah jadi dua. Ada bagian besar yang kering di tengah-tengahnya, sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat. Saudara masih ingat lagu sekolah minggu mengenai Musa dan Bani Israel? Berenangkah? Bukan. Naik perahu? Bukan. Terbangkah? Bukan. Buat jembatan? Oh tidak. Dengan tambang? Tidak. Lalu apa daya mereka di depan laut yang sangat luas dan dalam? Di belakang pasukan Firaun mengejar untuk membawa mereka pulang jadi budak. Allah yang bekerja. Tuhan buat angin dan meniup itu, laut terbelah jadi dua, jadi kering di tengah, dan mereka dapat berjalan dengan selamat. Waktu mereka selesai menyeberang dengan selamat, tentara Firaun datang mengejar dan laut menjadi satu, dan Firaun serta pasukannya tenggelam. Demikian juga bagaimana Tuhan membuat mujizat. Waktu mereka sudah sampai titik akhir dan mau memasuki tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang arusnya deras dan sering banjir. Mereka yang terdiri dari anak, oma, opa, orang tua, hewan dan segala barang bawaan, bagaimana mungkin bisa menyeberang? Tapi ingatkah saudara lagu mengenai menyeberang sungai Yordan? Haleluya, menuju ke Kanaan. Haleluya, meski banyak rintangan. Haleluya, maju terus sampai menang. Haleluya. Menjadi umat Tuhan bukan berarti hidup enak gampang. Menjadi umat Tuhan harus menghadapi persoalan, masalah. Tetapi kalau ada bersama Tuhan, maka ada jalan keluar. Amin. Ada pertolongan, ada mujizat. Amin. Selanjutnya dikatakan di ayat 4 mengenai gunung-gunung melompat, bukit-bukit juga melompat, gemetar bumi. Gunung batu bisa membuat keluar air, menjadi kolam air. Ini semua peristiwa pemberian 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 18. Gunung itu gemetar sangat. Lalu Tuhan juga memberi umatnya minum air di tengah gurun pasir yang kering, kerontang dan panas. Keluaran 17 ayat 5-6. Jadi saudaraku, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, berkuasa, sangat dahsyat. Penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya, umatnya, akan dialami kalau kita sungguh-sungguh taat, hormat, hidup berkenan kepada-Nya. Ceritakanlah perbuatannya, saksikanlah kepada banyak orang, supaya mereka juga mengenal Tuhan kita, supaya mereka juga diselamatkan. Harus kita punya hati yang peduli, karena hati Tuhan adalah peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa. Apakah kita sudah menceritakan, memberitakan Injil setiap hari? Kita bisa lakukan dengan mulut kita, kita juga bisa kirimkan pesan melalui WhatsApp group, Instagram, Facebook, TikTok, SMS, dan sebagainya. Lakukanlah. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Waktu kita taat dan sungguh-sungguh taat, maka berkat tersedia. Tetapi waktu kita memberontak, melawan Tuhan, maka celaka juga tersedia. Sebab itu, pilihlah hidup taat, hidup berkenan kepada Tuhan.
supaya kejadian-kejadian ajaib mujizat Tuhan kita alami di 2024 ini. Kita tambah menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan Maha Baik. Amin. Yang terakhir dari Mazmur 115, kemuliaan hanya bagi Allah. Ayat 1, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Ayat 3, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 4, bangsa-bangsa berhala-berhala mereka adalah perak, emas, buatan manusia. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai mereka. Ayat 12a, Tuhan telah mengingat kita, ia akan memberkati. Ayat 13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saya ulangi ayat 13. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup berkenan kepada Tuhan. Baik orang itu orang kecil maupun orang yang besar, baik anak-anak maupun orang tua, orang dewasa, orang senior sekalipun. Ayat 18, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, iman kita mudah goncang jika tekanan hidup datang bertubi-tubi. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Mazmur 115 mengajar kita untuk mengingat-ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan Tuhan sudah menolong umatnya Israel. Jadi ingat kasih setia Tuhan, ingat perbuatannya, ingat pengalaman hidup bersama Tuhan. Kita juga bisa belajar mengenai pertolongan Tuhan bagi umatnya melalui pendalaman, pembacaan, pendengaran firman Tuhan. Dan juga melalui mengingat, menghitung berkat Tuhan satu persatu yang kita telah alami dari kita kecil sampai hari ini. Selamat tahun 2023. Banyakkah pertolongan Tuhan yang kita alami? Ingat-ingat itu saudara, supaya hati kita tetap kuat, iman kita dibangkitkan, semangat kita saudara walaupun keadaan sulit, bersukacita kita karena Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita 2023, Tuhan yang sama, Allah yang baik, berkuasa, Immanuel juga di 2024. Bagian kita taat, bagian kita taat. Bagian kita menjadi pelaku firman. Bagian kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar firman Tuhan tentang sejarah Israel. Kami lihat bagaimana Tuhan baik, sabar, dan setia. Kami mau Tuhan menolong menyertai kami di 2024. Bagian kami adalah taat, setia menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan Tuhan. Allah Roh Kudus, selidikilah kami, dosa salah kami. Kami mau bertobat dan mau dibentuk, diproses Tuhan. Ajar kami Tuhan, kalau perlu hajar kami demi kebaikan, supaya Tuhan kami permuliakan. Tolong beri hati yang mengasihi Tuhan, beri hati yang rindu memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengar firman dan melakukan, memberitakan Injil, jadi saksi Kristus,
dalam perkataan dan perbuatan. Jadi apapun kami, pelajar, mahasiswa, pekerja, pedagang, pemimpin, pelayan Tuhan. Jadi apapun kami, ibu rumah tangga, oma, opa, suami, istri, anak, mantu, cucu, jadi apapun kami, tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman. Kami ingin rindu sekali hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengetahui semua masalah kami sungguh menyerahkannya di dalam kuasa kasih setia Tuhan. Bagian kami adalah melakukan kehendak-Mu dengan taat setiap hari. Bapa, terima kasih. Minggu yang baru kami masuki bersama Tuhan yang Immanuel. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan dalam iman sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Doa syafaat dan proposal Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Persekutuan yang manis erat dengan Roh Kudus. Mengajar kita hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. God bless you. Amin.